Oke, mungkin saya share aja sambil menunggu teman yang lain. Dan saya minta teman-teman menggunakan nama asli ya, karena ini akan saya gunakan sebagai presensi. Jadi kalau nanti presensi diminta oleh akademik, tinggal saya kirimkan ini, tinggal saya download dari Zoom. Jadi jangan gunakan nama yang lain selain nama Anda sendiri. Oke, 55 masih ada berapa? Masih ada 12-an belum datang. Kita menunggu yang lain ya. Ya, sebelum kuliah saya sampaikan, saya ingin memberikan sharing dari Pak Titan ini, surat edaran mengenai kuliah kita pada semester akademik 2021-2022 ini. Disampaikan kalau kuliah secara sebetulnya kita menginginkan luring penuh atau paling tidak bauran gitu. Cuman karena ada chat. Oh, silakan mau double device. Ya. Ya, kalau para tadi saya menyampaikan sebetulnya kita menginginkan luring penuh atau paling tidak bauran gitu ya. Supaya nanti ya sudah lama sudah lama nggak kita ketemu dan tidak kuliah di kampus, tapi ternyata kondisi tidak memungkinkan. Kalau sudah disiapkan, ternyata malah kasus pandemi semakin melonjak, sehingga ini muncul alternatif terpaksa menggunakan jaring penuh dulu sambil menunggu beberapa saat di depan. Jadi disampaikan juga oleh Pak Tikan disarankan untuk diharapkan untuk disesuaikan gitu ya. Kalau yang semula kalau kita kuliah itu kan 50 menit per SKS, jadi 1 jam 40 menit, tapi diminta ini untuk dikurangi karena itu akan akan kehilangan konsentrasi belajar, sehingga daring itu 30 sampai 40 menit saja. Jadi mungkin ya kalau 2 SKS 1 jam sampai 1 jam 20 menit. Jadi kalau nanti saya lewat waktu dari 1 jam 20 menit, nanti diingatkan supaya tidak menyalahi aturan ini. Tapi tetap totalnya 170 itu Anda diminta untuk tetap dapat. Jadi selebihnya nanti silahkan untuk membaca ya nanti akan saya share materi PowerPoint-nya lewat grup atau lewat Simaster. Tampaknya kalau grup juga belum semuanya masuk. Ya, saya cek tadi jumlahnya belum sampai 268. Oke, itu yang mau saya sampaikan terkait dengan pengumuman dekan. Ini sudah 62 masuk. Oke. Saya mulai terkait dengan materi hari ini. Bisa dilihat ya PowerPoint-nya. Silakan konfirmasi. Bisa, Pak. Oke. Ya, pemahaman terapan ini adalah mata kuliah. Kalau kalian kurikulum 2018, mata kuliah pilihan terpadu, jadi Anda diminta sudah mengambil mata kuliah penggunaan pohon yang menjadi mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa prodi S1. Nah, ya setelah mengikuti kuliah ini, jadi diharapkan mahasiswa itu bisa menerangkan ini pemanfaatan sumber-sumber variasi genetik. Bisa Saya tabrakan? mengulas mengenai hal ini bahwa kalau kita bicara mengenai pemulihan pohon, Nggak bisa diubah. maka yang kita laksanakan itu adalah kita ingin meningkatkan produktivitas. Jadi mengulang di waktu kuliah yang lama ya, maksudnya yang lama kuliah waktu pemulihan pohon. Kita ingin meningkatkan produktivitas melalui perbaikan, peningkatan dari sifat genetik.
Masih ingat apa itu sifat genetik? Masih ingat ya? Apa itu sifat genetik? Masih Pak. Kalau kalau sifat, kalau kita bicara apa di waktu fisiologi kan masih ingat ada fenotipe itu dipengaruhi oleh konsep lab itu ya, apa dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Nah ini kita bicara mengenai sifat genetik. Jadi kalau nama fenotipe itu pasti dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Terus yang kita tingkatkan produktivitas tegakan melalui perbaikan, melalui peningkatan kualitas dari sifat genetik. Kalau begitu, sifat genetik itu apa? Masih ingat? Ada yang mau coba membantu saya nih biar saya nggak ngomong sendirian. Masih harus saya tunjuk. Ada yang mau nyoba jawab? Izin menjawab Pak. Masih apa Yuda? Saya Arya Yuda. Kalau dari saya sendiri, sifat genetik itu merupakan sifat turunan dari induk yang diwakili dari gen-gen yang diturunkan. Baik itu pengaruh dari faktor keturunan atau lingkungan. Makasih. Oke, makasih. Yuda, sifat genetik itu adalah saya ingin meluruskan ya, sifat genetik itu adalah sifat yang pasti diwariskan. Oh ya, pasti diwariskan. Kalau sifatnya tidak diwariskan itu berarti bukan sifat genetik. Jadi sifatnya itu pasti diwariskan. Maka kita harus mengidentifikasi apakah sifat-sifat yang terkait dengan komoditi yang akan kita perbaiki sifat tadi itu sifatnya diwariskan atau enggak. Kalau itu tidak diwariskan berarti enggak bisa kita muliakan. Jadi kalau kita bicara pemuliaan pasti kita bicara mengenai sifat yang diwariskan. Nah kemudian pada saat kita bicara untuk ingin meningkatkan kualitas dan pemuliaan pohon, maka kita memerlukan ini keragaman genetik, variasi genetik. Nah, di sini kita bisa melihat adanya sumber dari variasi genetik. Dari mana sih suatu sifat itu muncul keragamannya? Mengapa dalam suatu populasi itu ya? Di sini orang mengatakan, oh variasinya itu rendah. Variasinya rendah. Sementara spesies yang sama di populasi yang lain orang mengatakan, oh keragamannya tinggi. Nah, yang menyebabkan katakan ini keragamannya rendah, yang ini keragaman tinggi, itu berarti kita akan mendeteksi penyebabnya itu apa. Sebelum kita bisa memanfaatkan sumber dari keragaman genetik tadi, maka kita harus paham dulu yang menyebabkan di situ adanya keragaman itu karena apa. Ini juga sudah waktu pemulihan pohon. Saya tinggal mengulas lagi. Ada yang mau nyoba jawab? Udah 60, oke, udah lengkap sekarang. Kalau device-nya satu, tapi kalau device-nya dua, saya nggak bisa tahu. Mungkin ya sudah datang semuanya 69. Silakan mau membantu saya nih untuk kita supaya saya nggak ngomong sendirian. Jadi kalau kita bicara mengenai keragaman genetik, itu yang menyebabkan adanya munculnya keragaman itu apa? Coba jawab Pak. Silakan bagus. Menyebabkan keragaman genetik itu karena adanya reproduksi seksual atau adanya mutasi Pak. Oke. Mutasi. Ingat saya dua itu Pak.
Oke, masih bagus. Oke, bantu saya. Jadi yang menyebabkan keragaman itu bertambah karena adanya mutasi genetik. Adanya perubahan dari susunan gen. Nah, mutasi terjadi secara spontan. Nah, kemudian di situ akan jika mutasi tadi itu diwariskan pada keturunan, maka akan muncul keragaman yang semakin banyak pada populasi itu. Nah, kemudian nanti kita bisa melihat bahwa tidak mesti populasi itu nanti tetap membawa keragaman tadi. Mengapa? Karena dia nanti akan pada saat populasi tadi itu berada di dalam habitat, dia nanti akan dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Lingkungan bisa berarti lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Kalau kita bicara lingkungan abiotik, ini cuma mengulang-ulang aja ini. Kita sepaham dulu. Abiotik berarti kita bicara misalnya di situ ada lingkungan faktor edafis dan faktor klimatis. Kalau kita bicara faktor edafis, berarti kita bicara tanah. Tanah ada bermacam-macam yang bisa kita deskripsikan, mulai dari jenisnya, kesuburannya, kedalaman solum dan seterusnya. Mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi yang mungkin berbeda-beda. Kedalaman solum di sini tipis, di sana tebal, berbeda. Di sini jenis tanahnya misalnya humusol, di sini latosol misalnya. Kemudian sini itu subur, di sana tidak subur. Kemudian juga faktor klimatis, faktor iklim. Curah hujannya beda, kelembapannya beda, suhunya berbeda, dan seterusnya. Edafis tadi juga termasuk lokasi, berarti ketinggian tempat juga berbeda, elevasinya berbeda. Maka mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi yang berbeda, sehingga arah adaptasinya mungkin juga akan berbeda. Kemudian susunan genetik yang sesuai untuk diekspresikan di lokasi tersebut akan menyebabkan individu tadi akan bisa survive, bertahan hidup. Sementara jika di situ ada individu yang memiliki susunan genetik, jika diekspresikan malah tidak bisa beradaptasi dengan kondisi setempat, maka dia akan terkena seleksi alam. Kalau individu mengalami atau terkena seleksi alam, berarti punah, tidak bisa mewariskan sifat genetik tadi. Dengan demikian, maka kita bisa memahami bahwa di suatu tempat susunan genetiknya bisa berbeda atau bisa sama dengan di tempat lain, karena di situ terjadi proses yang dinamis. Ada dari dalam yang menyebabkan keragaman genetik bertambah dengan adanya mutasi. Kemudian juga migrasi, perpindahan, membawa susunan genetik yang baru yang disuruh tidak ada, dibawa ke dalam populasi tersebut. Tapi juga ada proses yang menyebabkan keragaman itu bisa berkurang karena adanya misalnya tadi seleksi alam. Juga ada proses yang yaitu genetik growth. Ini sudah dulu di waktu kuliah saya nggak akan menjelaskan penggunaan pohon. Nah, dari demikian maka saya harapkan Anda sudah paham jadi kondisi lingkungan berbeda. Lingkungan biotik, abiotik. Biotik juga berbeda. Misalnya di situ ada individu yang lain, ada predator, ada kompetitor. Kemudian juga ada individu yang lain yang melakukan simbiosis mutualisme, ada parasit, ada individu yang lain yang memanfaatkan keberadaan di situ, kemudian sehingga saling menjadi saja kondisinya berbeda. Dan demikian akan menyebabkan keragaman itu akan menjadi semakin besar. Nah, itulah harapan saya Bapak siklus keragaman itu. Jadi juga disampaikan keragaman juga akan proses perkawinan. Mengapa? Karena di situ terjadi rekombinasi genetik.
antara tetua jantan dengan tetua betina sehingga memunculkan individu baru yang memiliki sifat sama atau mewarisi sifat dari kedua itu. Nah, gitu ya. Jadi kemudian keragaman tadi akan bisa kita amati, kita deteksi. Oleh karena itu, keragaman itu kemudian terus dimanfaatkan untuk pemulihan pohon. Kita tidak akan bisa melakukan upaya pemulihan kalau di situ tidak ada keragaman genetik. Jadi keragaman genetik itu merupakan modalnya upaya untuk melakukan pemulihan pohon. Kalau tidak ada keragaman itu nggak akan bisa. Tidak bisa milih. Ibaratnya kalau kita membeli nikel ubin keramik ukuran 20 ukurannya sama, mengapa itu? Di situ kita nggak akan bisa milih, cari misalnya di dalam suatu ruangan cari ukuran nikel yang lebih besar dari 20 tidak bisa, karena itu seragam. Ibaratnya seperti itu. Kalau di dalam lapangan itu yang sangat seragam, misalnya dari klon kita nggak akan bisa memilih. Kalau klonnya memilih dalam arti nanti akan digunakan untuk upaya peningkatan kualitas tumbuh. Mengapa? Dan sebenarnya cirinya identik memilih yang mana, tidak ada yang bisa dipilih langsung. Oleh karena itu, maka kita perlu mencari sumber keragaman genetik di mana yaitu sebaran yang nanti akan populasi dasar. Jadi kita manfaatkan sumber-sumber keragaman genetik tadi untuk keperluan pemulihan. Jadi nanti kita perlu mencari di populasi dasar di sebarannya, entah itu di alam, di tanaman. Kita cari di mana lokasi dari spesies yang mau kita muliakan tadi yang bisa kita manfaatkan. Nah, oleh karena itu, pada saat kita akan menggunakan pohon, mungkin kita nanti akan mencari pohon hanya dari satu dua pohon, tidak bisa. Dan juga tidak bisa kalau kita hanya mengambil dari dua lokasi. Sekalipun di situ pohon-pohonnya bagus, kita harus mengambil dari lokasi yang serepresentatif mungkin. Bagaimana yang representatif lalu kita akan diskusikan supaya itu bisa representatif. Dan kita punya keragaman nanti di sekitar ini. Kalau makin itu tadi bisa melihat. Saya sampaikan bahwa sifat genetik itu adalah sifat yang diwariskan. Artinya kalau kita mencari tanaman yang bagus, yang lurus, katakan kalau itu adalah untuk pemuliaan kayu, maka yang kita cari itu adalah yang tumbuh cepat, yang lurus gitu. Ingin bahas. Jadi gawe PKM program itu harus ibu-ibu. Biar di kontrak mungkin apa. Mati sinyal internetnya. Metro ibu era Hamid di jam itu 45. Lah aku wis PKM Jatek HP skripsi. Aku ngitung. Sorry gue gitu. Tugas. Mati. Kok bisa mati? Enggak. Masa rekayasa, usaha Pak itu rekayasa. Kayu manis. Pak Nokoy. Bisa. Baik mau. Loh, orang internet toh? Kan mati kan? Mati kenapa? Koneksinya weh? Mati. Mati kenapa? Gak tahu nih, gak tahu. Coba ngerti aku lagi kelas lagi. Halo, lagi? Ya, Pak. Ya, kalau ada tanaman induk yang bagus, tetua yang bagus, apakah nanti selalu keturunannya juga akan bagus? Ya atau tidak? Tidak, Pak.
Karena ada gen yang dominan dan tidak dominan gitu. dominan dan resesif. Jadi ada yang itu kan sifat yang nanti akan menutupi gitu ya, dominan menutupi resesif. Tapi pertanyaannya, apakah sifat yang bagus itu selalu diwariskan atau sifat yang sifat yang dominan itu selalu dimunculkan pada keturunannya, ya atau tidak? Sifat yang dominan tadi akan selalu diwariskan. Karena tadi yang menjawab, oh ada dominan dan tidak dominan itu resesif. Jadi pertanyaan saya tadi adalah, apakah sifat yang bagus tadi itu selalu diwariskan? Katakan dominan, dominannya akan selalu diwariskan nggak? Dalam beberapa keterangan ada yang Bali, Saya apakah selalu diwariskan? Iya. Baik, adakah pendapat yang lain? Apakah sifat yang dominan Ini dominan kan loh, untuk jangan bisa resesif. Apakah sifat yang dominan tadi selalu diwariskan? itu kakak-kakak. Ingin dari yang lain berikan pendapat. Ada Jogja. Yang belum bicara nih. Satu aja ya, silang. Silang dilema. Iya Pak. Ya. Kalau menurutmu kamu setuju nggak dengan disampaikan Zaki tadi bahwa sifat yang bagus itu selalu diwariskan? Setuju nggak? Saya setuju Pak dengan pendapat Zaki yang sifat yang bagus pasti diwariskan, dalam artian sifat yang bagus itu berarti dominan dalam pohon itu karena tumbuhnya bagus gitu Pak. Oke, Ansila tunggu. Saya mau tanya sekarang Ansila. Misalnya ada individu dan bisa bersihkan. Kalau ada misalnya individu manusia itu kromosom masih ingat berapa jumlahnya? 46 masih ingat 46. Ingat ya, Ansila? Iya Pak. 46. Ini ayah. Ya mudahan kita manusia laki sama perempuan, ayah sama. 46 kromosomnya, ibu juga 46. Nanti yang diwariskan ini kepada si anak ini, anak kromosomnya akan jadi berapa Anjing? Ya kamu enggak, tapi kan Tetap 46 Pak. Nah, kalau 46 berarti yang diwariskan dari ayah berapa? 23. 23, dari ibu berapa? 23. Pertanyaan saya sekali lagi, apakah seluruh sifat dari ayah dan ibu itu diwariskan kepada anak-anaknya, ya atau tidak? Tidak seluruhnya Pak. Oke, jadi sekarang kemudian apakah sifat yang bagus tadi juga akan selalu diwariskan, ya atau tidak? Tidak berarti Pak. Oke, makasih. Paham ya Ansila ya, dan juga teman-teman yang lain? Paham Pak. Oke, jadi sifat yang bagus yang kita kehendaki itu nggak mesti selalu diwariskan. Mengapa? Karena di sini sudah jelas yang diwariskan itu kalau dihilangkan itu hanya separuhnya. Kromosomnya cuma separuh yang diwariskan. Setengah dari ayah kita dapat, setengah dari ibu. Nah terus, bagaimana kita yang supaya bisa mendapatkan yang bagus tadi? Caranya adalah dengan diuji. Mau nggak mau itu diuji. Maka dikatakan bahwa kemuliaan itu pengujiannya tidak secara langsung. Kalau kita misalnya bicara pengaruh pemberian pupuk, kalau pengaruh pemberian pupuk kita bisa secara langsung dicek. Diberi dosis 0 untuk kontrol, diberi dosis 50 gram, diberi dosis 100 gram. Pada tanaman langsung dicek, oh tanaman ini lebih lambat tumbuh dibandingkan yang 50 gram misalnya. Langsung dicek pada tanaman itu pembuktiannya secara langsung. Kemuliaan pohon tidak bisa begitu. Ada pohon yang bagus, apakah nanti anaknya selalu bagus, ataukah selalu menghasilkan benih yang keturunannya dia akan bagus? Dan bisa dilihat dari pohon ini, hanya bisa dilihat dari keturunan. Maka perlu dilakukan pengujian genetik. Pengujian genetik dari pengujian apakah sifatnya itu diwariskan atau tidak. Mau nggak mau harus melewatinya. Apakah diwariskan atau tidak. Jadi kita ingin melihat probabilitas diwariskannya itu walaupun cuma 50% saja gitu, dari si induk ini, apakah dia akan bisa selalu konsisten
menghasilkan keturunan yang selalu bagus. Nah, oleh karena itu maka kita perlu melakukan pengujian. Nanti kita diskusikan bagaimana melakukan pengujian itu. Karena yang ingin diamati itu adalah genetik. Padahal fenotip itu adalah interaksi antara genetik dengan lingkungan. Nah, ini kita diskusikan bagaimana ini mengujinya, supaya kita bisa melihat bahwa yang kita amati ini kan selalu fenotip yang selalu diamati. Bagaimana fenotipnya si F1 ini hingga kita yakin bahwa ini sifat bagus yang diwariskan melalui pengujian genetik di lapangan. Kemudian kita juga akan mendiskusikan mengenai hibridisasi persilangan, karena kita ingin memanfaatkan keragaman genetik. Nah, kalau kita ingin melakukan persilangan, sekali lagi kita juga harus hati-hati. Mengapa? Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa yang namanya induk itu hanya mewariskan 50%. Untuk jantan 50%, untuk betina 50%. Dari yang 100% dia punya, dia anaknya jadi 100%. Tapi separuh dari ayah dan ibunya, separuh dari dua jantan, separuh dari dua betina. Nah, dengan demikian maka harapannya pada saat kita melakukan hibridisasi secara terkendali, hibridisasi buatan, melalui kontrol pollination, melalui penyerbukan terkendali istilahnya. Harapannya kita akan menghimpun sifat yang bagus dari tetua A dan tetua B, katakan begitu. Tapi kita menyadari bahwa kita silahkan itu kan akan mewariskan hanya 50% saja. Nah, berarti di sini kita perlu melakukan pengujian. Apakah itu dalam melakukan hibridisasi tadi tetap akan menghasilkan konsistensi sifat keturunannya akan selalu bagus. Itu akan kita diskusikan. Jadi bagaimana polanya, bagaimana membuktikannya melalui hibridisasi, jadi bagaimana mendeteksi gitu ya, bahwa itu adalah sifatnya nanti akan diwariskan atau enggak. Nanti kita diskusikan bagaimana metodenya gitu. Terus kemudian di kemuliaan itu pasti akan melakukan proses seleksi. Kalau di lapangan pada saat kita melihat yang kita lihat itu adalah seleksi fenotipe. Yang dilihat itu kan yang tampak, maka ya fenotipe yang kita lakukan, yang dilakukan seleksi. Padahal yang kita inginkan itu adalah seleksi genetik. Nah, seleksi genetik itu akan bisa dilakukan pada saat kita menguji keturunannya. Sekali lagi, sifat genetik itu adalah sifat yang diwariskan, sehingga seleksinya mudah saja. Apakah sifatnya diwariskan? Ya, berarti kita ambil, kita pilih, kita gunakan untuk program berikutnya. Setelah kita evaluasi ternyata sifatnya nggak diwariskan, dia nggak lolos dari seleksi genetik. Prinsipnya begitu. Jadi kita akan melakukan yang kita tuju adalah seleksi genetik. Walaupun pada saat kita melakukan itu melalui proses diawali dengan seleksi fenotipe, seleksi fenotipe. Berikutnya nanti akan kita lakukan seleksi genotipe. Ini dilakukan pada saat kita melakukan uji keturunannya. Jadi dicek apakah dia mewariskan sifat bagusnya, ya atau tidak. Kalau jawabannya ya, oke, lanjut untuk program berikutnya, tahap berikutnya. Prinsipnya demikian. Ya, ini masih mengulang diri yang disampaikan pada saat penilaian pohon kita samakan frekuensinya, persepsinya. Nah, dengan demikian kita kan perlu melakukan pengamatan, kita perlu tolak ukur. Jadi yang kita lihat itu adalah ya parameter genetik. Kalau ukurnya ukur genetik, gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai volume tadi,
Kalau untuk kayu pertukangan kita cari volumenya yang besar. Volume yang besar itu kontribusi genetiknya sebesar berapa sih? Dari 100% yang tampak sebagai fenotipe itu, kontribusi genetiknya itu seberapa besar? Itulah parameter genetik. Salah satunya. Jadi Anda masih heritabilitas. Masih ingat heritabilitas? Ada yang masih ingat? Semuanya lupa nggak mungkin lah. Apa itu heritabilitas? Hukum pewarisan sifat, Pak. Gimana? Gimana ininya? Coba dijelaskan. Jadi heritabilitas adalah apa ya? Yang dihitung adalah, atau dia menunjukkan apa ini? Nilai heritabilitas. Oke, mudah-mudahan masih ingat dulu ya bahwa saya ingatkan sebentar. Sekali lagi, bolak-baliknya cuma ini supaya Anda tidak bingung. Fenotipe itu hasil interaksi antara genetik dengan lingkungan. Dengan demikian, maka kita bisa melihat ragaman variansi. Varians genetik itu adalah penambahan dari varians genetik dengan varians lingkungan. Oleh karena itu, kita bisa memecah varians fenotip tadi menjadi varians ini genetik dan varians lingkungan. Jadi, yang diwariskan itu kan genetik, lingkungan nggak akan diwariskan. Berarti heritabilitas tadi kita akan melihat seberapa besar kontribusi dari genetik terhadap lingkungan. Kalau yang 100% tadi berapa lingkungan? Heritabilitas itu ada heritabilitas dalam arti luas. Ini adalah berarti berapa kontribusi genetik, varians genetik dibagi dengan varians total atau varians genetik. Jika ada angka heritabilitas itu kisarannya kan 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1. Kalau 0 itu berarti kan ininya 100% karena bukan genetik. 100% sifat yang diamati tadi adalah karena lingkungan. Kalau 1 heritabilitasnya, itu berarti adalah kontribusi genetik 100%. Kemudian misalnya ini jadi ada dua ya, heritabilitas dalam arti luas dan heritabilitas dalam arti sempit. Maksudnya arti sempit itu apa? Mungkin kalian masih ingat bahwa genetik itu sebetulnya masih bisa dipecah, yaitu varians genetik aditif ditambah dengan varians genetik non aditif. Varians genetik aditif itu yang pasti diwariskan. Kalau pasti diwariskan berarti itu yang kita pakai. Varians genetik yang pasti diwariskan aditif dibagi dengan total varians genetik fenotip itu yang heritabilitas dalam arti sempit. Ini mengapa kok nggak pasti diwariskan? Iya, karena kalau di dalam perkawinan itu nggak semuanya nanti akan muncul sebagai sifat aditif. Yang lainnya itu apa? Yang lainnya itu adalah Anda mungkin pernah atau masih ingat istilah epistasis. Jadi di situ ada sifat yang kemudian hanya muncul kalau itu gennya itu saling berinteraksi. Kalau nggak berinteraksi nggak akan muncul epistasis. Oleh karena itu ini tidak dianggap untuk berkontribusi karena kita nggak bisa ngitung. Mengapa? Ya iya, karena sekali lagi yang dimakan kalau hasil perkawinan itu 50% silang 50%. Nah, misalnya di sini ada ini kalau dulu waktu dulu waktu yang pemulihan pohon
yang wajib fakultas itu saya selalu mengandaikan ini sudah bisa dibayangkan. Ini dari ayah dan ibu kandung yang sama. Ini ada anak ke-1, ada anak ke-2, anak ke-3. Itu kan sebetulnya masing-masing dapat 50% dari ayah dan ibu. Tapi 50% yang diterima si anak ke-1 dengan anak ke-2 dari si ayah itu bisa berbeda. Bisa berbeda juga dengan yang dari anak ke-3 yang diperoleh dari ayah. Demikian pula yang diperoleh dari ibu sama-sama 50, tapi bisa berbeda yang diterima oleh si anak ke-1, ke-2, dan ke-3. Karena di situ terjadi segregasi. Prinsip segregasi itu masih kita pakai sekarang supaya Anda paham nanti kalau ngamati keturunan loh kok masih ada muncul variasi besar. Ya, karena di situ terjadi segregasi. Ini mengikuti hukum Mendel itu, paham ya? Sehingga di sini kita bisa melihat kalau adik-adik teman-teman itu punya kakak, punya adik kandung, kan nggak persis sama, ya kan? Kalau misalnya kalian anak tunggal, Anda bisa melihat dari paman dan ibu, paman bibi dari ibu, maksudnya adik atau kakaknya ibu, adik dan kakaknya ayah gitu, dari kakek kandung yang sama, tetap juga nanti ada variasi. Mengapa begitu? Karena yang diterima itu separuh memang iya, tapi separuhnya itu beda, gitu ya. Dengan demikian maka pada saat berinfeksi itu nanti ada epistasis ini yang kombinasinya itu akan menyebabkan perbedaan, dan itu nggak akan bisa dihitung karena antara gen tersebut. Maka ini terus tidak dipakai untuk menghitung. Ini ada gennya tapi nggak bisa kita lihat. Karena itu yang diamati itu adalah yang non aditif. Itu hereditabilitas dalam arti sempit. Nah, kalau yang hereditabilitas dalam arti luas kapan dipakainya? Ada yang tahu? Maksud itu cuma teoritis. Bisa nggak itu dipakai hereditabilitas dalam arti luas itu? Andreas Kristanto, tahu nggak maksud pertanyaan saya? Iya Bapak. Oke, jadi kalau itu hereditabilitas dalam arti itu luas, kira-kira Anda bisa mengusulkan atau menyampaikan pendapat Anda kira-kira kapan itu dipakainya? Kalau perkawinan itu akan menyebabkan perbedaan, sehingga perbedaan ini yang diwariskan di antara anak-anak kandung. Terus kapan hereditabilitas dalam arti luas itu dipakai? Andreas, punya bayangan? Belum punya bayangan sampai. Oke. Andreas pernah ke agama lihat Jati Media? Iya Bapak, pernah. Itu berbanyak pakai apa? Tahu enggak? Riwayat perbanyakannya itu pakai apa? Pakai vegetatif Bapak. Betul, vegetatif. Vegetatif itu hasil perkawinan bukan? Bukan. Kalau hasil perkawinan itu berarti yang diwariskan itu adalah dari satu induk. Ya, kalau dari satu individu, ya, kalau dari satu individu kemudian terus diperbanyak sampai 100, susunan genetiknya sama ya? Tetap sama Bapak. Tetap sama. Kalau begitu susunan genetik aditif dan monoaditifnya diwariskan semua ya? Ya, diwariskan semua. Oke, berarti Anda paham ya bahwa ya, terima kasih Andreas. Jadi dan juga teman-teman saya kira paham bahwa yang diamati untuk hereditabilitas dalam arti luas itu adalah kalau hasil pembiakan melalui pembiakan secara vegetatif. Nah itu nanti akan kita diberikan itu ya. Jadi contohnya mengenai hereditabilitas. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ini adalah parameter genetik. Contohnya, ini ada parameter genetik yang lain, ada genetik gen, perolehan genetik. Kalau dulu mungkin sudah sampaikan, saya ingatkan lagi. Jadi kalau ini yang sebelum dimuliakan, rata-ratanya itu ada di sini. Terus mau muliakan boleh yang kanan kan?
Masih ingatlah, berarti ini berkali-kali diulang-ulang. Ini generasi ke-0, ketuanya. Terus nanti generasi anaknya yang ini adalah generasi anaknya, ratanya geser ke kanan. Pergeseran ini selisihnya sebelum dan setelah dimuliakan itu adalah diferensial seleksi. Maka genetic change, perolehan genetik itu adalah hasil perkalian heritabilitas dengan diferensial seleksi. Jadi kalau orang bicara genetic change, perolehan genetik, metodenya ngitungnya ya cuma gini aja. Semakin tinggi yang diwariskan, semakin banyak yang diwariskan, jadi kualitasnya semakin tinggi. Dan semakin tinggi selisih antara sebelum dan setelah dimuliakan, diferensial seleksinya semakin besar, maka semakin besar pula nilai genetik gennya. Gitu. Oleh karena itu nanti kita akan bisa melihat bahwa di dalam melakukan pemulihan pohon kadang-kadang satu siklus itu tidak bisa mencukupi, sehingga perlu 2 siklus. F1 ini belum memuaskan. Mengapa? Gesernya cuma sedikit. Jadi ibaratnya kalau saya bikin distribusi itu malput kayaknya kan gini aja. Dulu lah kok garisnya kok nggak memuaskan nih, gesernya cuma sedikit. Oke lah, lanjutkan ke F2. Jadi nanti rata-ratai bergeser ke kanan lagi. Jadi nanti akan dilanjutkan pada generasi berikutnya. Nanti akan ada model-model dengan pohon yang siklus kedua dan seterusnya. Dan nah, kemudian memanfaatkan hasil uji genetik ini untuk peningkatan kualitas hasil tanaman. Jadi kalau sudah hasil kemuliaannya kita dapat, oke, diwariskan 100% tahu diwariskan, atau 80% diwariskan tidak tahu. Kemudian hasil seleksinya tahu. Terus so what gitu loh. Itu apa? So what gitu loh. Untuk sumber benih, materi propagasi, sumber benih yang untuk permuliakan. Nah, dengan demikian maka benih yang diperolehnya nanti untuk membangun hutan tanaman, gitu. Untuk membangun hutan tanaman. Inilah yang yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Poinnya ada di sini, kompetensinya. Sampai nanti Anda memahami nanti bagaimana membangun hutan tanaman ini. Hutan tanaman, hutan produksi yang ini ya, yang sudah menggunakan sumber benih yang termuliakan. Oke. Nah ini sudah melihat gambaran Pemuliaan pohon. Kita lihat pemuliaan. Ya pasti ada UJMIT, ada UTS, ada UAS. Kita juga untuk mengecek Anda sudah pemahamannya sudah sampai semana. Kalau menggunakan tugas ada tugas nanti tugasnya sudah disampaikan, sudah disampaikan dulu ya. Kan depan kita ada tugas ya, supaya siap sebelum UTS sudah mempelajari, sudah dipaksa untuk mempelajari bahan UTS. Oke, lanjutkan. Kalau pustaka acuannya sama saja dengan dulu waktu yang pemilihan pohon. Belum sempat kalian membaca semuanya mungkin, atau belum sempat didiskusikan semuanya. Karena memang ini di Facebook yang lengkap gitu. Nanti akan kita diskusikan kembali khusus untuk yang untuk dalam dunia terapan ini. Nanti yang lebih advance daripada yang dulu dasarnya pohon. Jadi bukunya masih menggunakan White dan Samuel, buku genetics yang berkonsep genetics yang pertama, mereka yang dari Inggris dan Joko White versi ini. Jadi nanti akan yang terapan, maka kita akan banyak diskusi di sini yang White versi itu ini yang terutama. Orang memang sudah White sudah kenapa, juga dengan ada problem apa di lapangan itu yang lebih juga diskusikan. Teori-teori yang tadi saya sampaikan itu saya sudah lengkap dari yang tidak Anda pelajari sebelumnya. Oke, selanjutnya ya kalau yang lainnya sekarang yang ada di sana, silakan Anda
Anda cari di internet dan coba diskusi bagaimana yang visual yang bisa tadi belajar. Ya, kalau kita mendetailkan itu, maka yang kita akan mendiskusikan ini RPKPS yang hari ini dan total pembelajaran serta ruang lingkup dan struktur pertemuan. Nah, jadi yang saya sampaikan mengenai siklus tadi, dalam satu siklus kan itu juga misalnya tidak memuaskan, maka dilakukan siklus berikutnya. Kemudian peningkatan jenis, bagaimana kita mendapatkan jenis saya sampaikan tadi. Konsep jenis ada paham dari cara hitungnya, ada rumusnya. Nah, kalau ini kita bisa dapatkan peningkatan jenis itu kan sama juga kita akan meningkatkan nilai finansial. Setiap peningkatan volume itu kan pasti juga akan meningkat nilai ekonomi. Jadi itu sudah pasti. Nah, kemudian kita diskusikan mengenai populasi dasar. Jadi bagaimana populasi dasar itu kedudukannya dan juga bagaimana dia fungsinya gitu di dalam tatanan. Ini akan kita diskusikan bagaimana bukan populasi dasar dan populasi yang lain. Kaitannya dengan bagaimana memilih spesies, kemudian memilih hybrid seandainya di hybrid itu menjadi lebih menguntungkan dan juga sumber dalam tantangan. Bagaimana kita menentukan populasi dasar, kita pilih yang mana kalau begitu? Kalau kita bisa sampaikan, tentu kita pilih populasi dasar itu hanya dari lokasi yang tersentuh. Dia harus yang representatif. Bagaimana yang representatif nanti kita diskusikan. Jadi di sini ada populasi dasar supaya nanti Anda kita mendengarkan. Jadi mungkin perlu saya mengingatkan lagi, kalau tadi kita bicara pemilihan pohon, maka kita memulai dari populasi dasar itu. Masih ingat nggak, populasi dasar itu kan yang kita cari itu kan seleksi phenotype. Maka outputnya itu adalah pohon plus. Dan kita cari itu adalah outputnya nanti adalah pohon plus. Kita melakukan seleksi phenotype, gitu ya. Nah, ini nanti populasi dasarnya bisa menggunakan dari hutan alam, bisa hutan tanaman, tergantung dari dimana kita bisa memperolehnya. Dan hutan tanaman biasanya dari sebarannya, kita bisa manfaatkan dari sebaran alam atau yang sudah diambil, sudah dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk hutan tanaman. Pohon plus ini jadi nanti kita bangun populasi berikutnya. Masih ingat nggak namanya populasi apa? Populasi apa? Pohon plus itu nanti kita manfaatkan untuk apa? Nanti saya bisa nyambung juga dengan RPKPS berikutnya. Ada yang mau kita jawab? Aulia Almaisar. Masih ingat? Iya, masih ingat. Kalau dari pohon plus tadi terus kita akan apakan? Kita buat apa nanti? Pohon plus ini akan kita manfaatkan. Pohon plusnya itu dibuat kebun plus. Sebelum jadi kebun plus, pohon plus tadi itu masih penutupnya superior. Iya. Kan belum tentu kita apakan tadi.
supaya kita yakin bahwa dia bagus atau tidak secara genetik dan Waduh, mati internetnya. Waduh. Phone Elite namanya. Ya, Phone Elite. Oke, makasih Aldi. Phone Elite. Nah, dari sini kemudian nanti akan kita manfaatkan. Kalau saya diseleksi dalam pemuliaan, maka dimanfaatkan lebih itu tadi sudah saya sampaikan. Oke, ditambah apa? Jadi kan sumber benih. Berarti kita akan buat sebagai populasi propagasi, populasi perbanyakan. Jadi yang kita buat itu adalah sebagai sumber benih yang bagus-bagus, yang lolos tadi, yang lolos uji tadi, kita perbanyak menjadi sumber benih yang termuliakan, sumber benih yang sudah dimuliakan. Wujudnya nanti kita diskusikan ya, kebun benih, kebun pangkas dan lain-lain. Ini juga nanti untuk peran ujinya kita diskusikan ya, telur, uji keturunan, uji spesies, uji provenan. Kemudian outputnya apa? Ini yang sudah termuliakan. Ya kalau begitu benihnya untuk apa? Kita bangun populasi, produksi itu bentuknya apa? Di tanaman produksi. Tergantung dari tujuannya. Apakah itu untuk tujuan menghasilkan pulp, apakah untuk menghasilkan kayu produk bahan, menghasilkan resin dan seterusnya. Tergantung dari tujuan pemuliaan. Maka populasi produksi akan bisa bermacam-macam desainnya, bermacam-macam sistem silvikulturnya, bermacam-macam nanti juga produknya. Jadi ini produknya yang dipanen dan produksi apa ya, produknya ya panennya sesuai dengan yang diinginkan tadi. Apakah nanti panen kayu, apakah nanti panen getah, macam-macam nanti sesuai dengan yang diinginkan. Nah inilah yang ingin Anda paham sebelum saya lanjutkan. Tadi di depan ada bicara mengenai populasi dasar. Populasi dasar. Jangan kita diskusikan mulai bulan depan. Terus nanti kita diskusikan mengenai populasi pemuliaan, populasi propagasi, populasi produksi. Jadi dalam semester ini kita melulu mau belajar ini aja 1, 2, 3, 4 itu tidak ada yang sulit, gitu ya. Jadi Anda sudah paham dulu bagaimana kedudukannya masing-masing. Populasi dasar, oh itu di sini loh, itu belum dimuliakan loh. Sekian. Terus dipilih, tidak semuanya populasi dasar di bawah pemuliaan. Dipilih yang mana? Yang pohon plus, yang bagus sudah pilih. Tapi itu baru seleksi secara fenotipe. Nah dari sini belum tahu bagus apa enggak secara genetik. Padahal saya lagi sifat genetik itu adalah sifat yang pasti diwariskan. Itu perlu diuji di populasi pemuliaan. Nanti kita diskusi mengenai populasi pemuliaan. Bagaimana mengevaluasinya? Bagaimana kita bisa mendapatkan individu yang bagus secara genetik. Berarti kalau di sini adalah seleksi fenotipe di populasi dasar, maka di populasi pemuliaan kita akan melakukan seleksi genetik. Ya, paham? Kemudian dari situ nanti yang lolos dari seleksi kita melakukan populasi propagasi. Benihnya digunakan untuk membangun populasi produksi.
Jadi sebetulnya kalian kemarin yang sudah banyak hampir semuanya sudah ya, kemarin praktek di lapangan, praktek cilik itu kan ada apa namanya komponen pemuliaan, ya inilah seberapa jauh di seberapa jauh kalian nanti mengevaluasi di lapangan. Kalau dari ini kan dari pilar pemulihan pohon, seberapa jauh pemulihan pohon itu sudah diterapkan di lapangan. Apakah benar bahwa produksi yang ada nanti itu di lapangan itu sudah melalui serangkaian program pemulihan seperti ini ya juga. Jadi pilar pemulihan nanti dengan ada pilar yang lain yang manipulasi lingkungan dan pilar dari perlindungan anak terpadu. Inilah sebuah terintegrasi. Jadi kami harapkan ada paham itu bagaimana kedudukan pemulihan pohon ini di dalam teknik silvicultur intensif. Oke, gitu ya. Tadi populasi dasar, dan selanjutnya adalah populasi pemulihan. Nah, sudah saya sampaikan nanti gambarannya bahwa populasi pemulihan nanti akan dilakukan pengujian. Nanti kita diskusikan ada uji spesies, uji profil, dan uji turunan. Kalau ada waktu nanti kita bicara siklus. Jadi yang penting ada memahami. Nah, di sini ada proses pengujian, proses pembuktian. Benarkah yang diambil dari lapangan yang bentuknya bagus? Benarkah kelihatan yang mewariskan sifat bagusnya? Tidak apa seperti halnya orang manusia, misalnya kemudian manusia akan mengatakan, saya hari ini dulu diuji dulu kompetensi. Benarkah dilihat bahwa dia bagus itu benar? Dia memang betul-betul. Saya di orang bikin kafe, meracik kopi barista. Saya bisa loh meracik kopi yang enak, yang enak tapi berbeda dari yang lain. Gitu. Saya punya resep khusus. Orang kan tidak akan percaya kalau dia nggak buktikan. Buktikan dulu. Sekarang buktikan meracik kopi seperti apa. Ternyata kan benar. Betul itu. Terus sebaliknya itu kosong. Nah, ibaratnya seperti itu. Populasi pemulihan itu harus membuktikan apakah yang bagusnya dari ini dalam tanda kutip cuma omopause pasti itu berarti adalah karena pengaruh lingkungan dulu sifat bagus dari pohon plusnya. Jadi yang dimaksud plus itu adalah masih plus secara genetik. Nanti akan dibuktikan melalui populasi Oke, lanjut. Nah, nanti kita diskusikan bagaimana buat rancangannya. Yang penting kita bisa tujuan kita untuk membangun supaya bisa melakukan evaluasi dengan benar. Nah, jadi ada syaratnya. Salah satunya itu adalah rancangannya itu benar. Ini sekaligus membantu kalian apa ini juga disampaikan desain penelitian deskripsi. Nah, kalian sudah coba apa sekarang? Harapan kami semester ini kalian sudah bisa menentukan. Bagi yang belum, skripsinya mau apa? Jangan sampai telat, jangan sampai nanti oh enggak, ini masih habis ini masih KKN, oh enggak sama ikutan BKN, oh enggak sama ikut ini. Tahun ini sudah semester 8 kalian belum ikutan penelitian. Jadi sebaiknya menurut kami yang kita mengevaluasi ya dari 4 ini ada menyimpang punya cerita anak-anak juga. Jadi S1 kita itu kan sama dengan yang lain, yaitu 4 tahun atau 8 semester. Tapi yang bisa lulus tepat 4 tahun atau 8 semester itu masih kurang dari 20% kalau saya lihat. Dan juga ada suatu samping problem. Jadi kan salah satunya itu ternyata terlambat dalam penentukan judul skripsi. Maka kalian harusnya tema skripsi itu sudah pasti di semester ini. Nah, supaya kalian punya bayangan buat
apa namanya desain penelitian, maka ini juga ada gunanya ini nanti di dalam membayangkan rancangan percobaan yang kita diskusikan tentang percobaan, tapi yang diterapkan dalam kelompok. Jadi untuk yang lainnya pun juga pasti akan memerlukan rancangan percobaan yang mungkin bentuknya saja berbeda, tapi prinsip itu pasti akan diperlukan. Jadi rekan kami ini juga bisa bermanfaat dari kalian yang kebetulan misalnya belum memberikan apa, tapi jangan sampai terlambat, jadi jangan kelamaan menentukan. Nah, sekedar info saja itu nanti di kurikulum yang terbaru 2022 nanti mahasiswa nanti dalam tanda kutip dipaksa untuk membuat proposal di semester kelima. Jadi nanti akan ada mata kuliah namanya kurang lebih itu ya, proposal semester 5 wajib ambil, supaya nanti dalam rangka untuk itu, untuk memaksa supaya segera punya. Jadi nanti konsepnya adalah semester 5 pembimbing apakah ini udah disuruh masuk nanti tidak di semester 4, tidak pada saat memilih prodi, memilih minat, tapi nanti memilihnya itu langsung memilih grad gitu. Jadi kalian langsung memilih dosennya, pembimbing saya siapa, dosen pembimbing agak skripsi itu nanti sekaligus jadi dosen yang akademik di kurikulum yang baru nanti, supaya nanti semester 5 itu sudah ada memikirkan nanti skripsinya apa gitu. Jadi itu salah satu terobosan gitu. Kita ingin membuktikan bahwa satu kehutanan itu mestinya 4 tahun itu ya selesai. Jadi salah satu simbolnya itu mau dipecahkan, segera mikir sedikit usaha dibantu oleh dosen pembimbing skripsi yang sekaligus dosen yang ada. Dan gitu ya, sekaligus info. Karena kebetulan saya sebagai ini ketua tim kurikulum, jadi saya sedang melakukan proses meneruskan memperkenalkan. Lanjut. Nah, ini mau ada yang mau tanya ini apa ya? Enggak unik. Oh maaf Pak. Enggak. Oke. Saya lanjutkan. Konsep statistik. Jadi di sini nanti akan akan kita diskusikan bagaimana cara menghitungnya. Kalau tadi itu rancangannya, kemudian bagaimana menghitungnya, ada parameter populasi, ya nanti akan tadi juga saya ceritakan sedikit mengenai ritabilitas, struktur seleksi, peran genetik, nanti kita ulas lagi. Kemudian ada istilah daya gabung, oke, nanti kita diskusikan di pas satu pertemuan nanti melalui cerita itu. Nah, jadi bagaimana cara menganalisisnya nanti didiskusikan. Kalau yang ketujuh ini biasanya maaf ini tidak saya sampaikan semuanya. Jadi kalau ANOVA sih iya ya, tapi kalau lab ini tidak, itu terlalu rumit. Ya, nanti kemudian kita bicarakan mengenai pound plus. Kalau dulu di pemilihan pound dasar itu sudah didiskusikan, nanti kita detailkan lagi. Jadi kalau kemarin ini baru pengertian dasarnya, nanti kita lebih detailkan bagaimana menentukan variabel dan seterusnya, dan metode seleksi dan memanfaatkan dalam telepon. Terus di populasi propagasi kita tadi yang sudah saya sampaikan, populasi pemulihan nanti dibangun populasi propagasi. Populasi propagasi ini terdiri dari individu yang sudah terbukti mewarisi sifat baik. Gitu. Nanti kita diskusikan mengenai ini sekali lagi desainnya nanti terus seperti apa ya. Gitu. Jadi membangun populasi propagasi itu juga harus ada desainnya. Jadi nggak sekedar karena tidak gitu, ada desainnya. Jadi kalau belajar mulian itu nanti sekali kita juga belajar mengenai desain penelitian, berkali-kali desain yang kita diskusikan, tekniknya dan juga manajemen genetik. Jadi kita nggak ingin bahwa di dalam melakukan pemuliaan dan nanti atas hasil pemuliaan yang jadi ulas produksi, jangan sampai nanti justru yang kita takutkan karena keragaman genetik yang kita pilih itu menjadi malah terlalu tajam pengurangannya, sehingga nanti dia kawin dengan kerabat itu, maka ada istilah manajemen genetik.
ya nanti kita diskusikan betul-betul populasi propagasi ada KPS jenis lain yang terakhir adalah populasi produksi, namanya kan sudah terakhir dari 4 populasi tadi. Nah, harapannya populasi produksi itu ya masih masih aspek genetiknya itu dioptimalkan. Jadi populasi produksi tadi saya cerita jadi harus dikelola secara dengan teknik silvicultur intensif. Ini nyambung gitu. Jadi pengembangan pohon itu nggak berdiri sendiri. Ini ada sambungannya dengan mata kuliah yang lain. Ini sekali lagi kalau saya cerita dan ibaratnya lomba lari, maka pilar pemilihan pohon itu adalah start. Kalau kita lomba lari startnya itu benar, maka kita akan bisa melanjutkan dengan teknik berlari yang benar. Jadi teknik startnya itu harus dikuasai. Ibaratnya begitu. Manipulasi lingkungan itu adalah bagaimana nanti teknik berlarinya. Nah ini teknik startnya itu adalah pada pemulihan pohon. Kalau ini sudah diperoleh tinggal dikembangkan. Bagaimana nanti mengembangkan kalau klon bagaimana? Dikembangkan dengan dalam bentuk klon forestry misalnya gitu. Ini nanti diskusikan. Dan kemudian didetailkan nanti terkait dengan desain persilangan. Desain persilangan tadi saya sampaikan adalah salah satu metode untuk mendapatkan materi yang bagus itu kita melakukan rekombinasi, membuat rekombinasi genetik dan dalam membangun persilangan dengan membangun persilangan atau hibridisasi. Tekniknya seperti apa nanti didiskusikan. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa siklus pemulihan pohon kadang-kadang itu diperlukan lebih dari 1 kali siklus karena diferensial seleksi yang tidak memuaskan tadi. Pengennya manusia ya gini. Setelah dimuliakan, manusianya jauh banget. Kalau ini keinginan manusia, tapi kenyataan kadang-kadang gini, mepet gitu. Sebelum dan setelah dimuliakan lah kok, biasanya cuma mepet dikit banget. Wah itu berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Apakah dulu milih pohon plusnya nggak benar gitu? Atau memang itu sebetulnya tekniknya sudah benar, hanya memang perlu lanjut ke siklus yang kedua supaya dia nanti tetap bisa geser ke kanan dan seterusnya. Nanti kita bicarakan mengenai breeding, persilangan generasi lanjut juga. Ini pemanfaatan biotek, gitu ya. Nanti bagaimana kita manfaatkan dalam pemilihan pohon. Jadi pemilihan pohon itu tidak hanya secara konvensional, tapi juga ada aspek genomik yang kita gunakan, kita kuasai. Kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi marker assisted selection dan juga rekayasa genetika yang dilakukan dengan pohon. Dan terakhir itu adalah bagaimana kita membuat strategi pemilihan pohon yang benar. Jadi puncaknya itu ada diharapkan dalam kompetensi dalam mata kuliah ini adalah Anda bisa membuat strategi pemilihan pohon. Jadi kalau ada kasus seperti ini, misalnya hutan tanaman yang ada di suatu tempat misalnya tersisa hanya sekian populasi, kemudian kondisinya seperti ini. Lantas menurut Anda ini bagaimana membangun memilih populasi dasar, membangun populasi pemulihan dengan cara apa? Nanti membangun populasi propagasinya seperti apa, kami misalnya demikian. Harapan kami itu Anda bisa membuat program pemulihan, buat desainnya. Itu adalah puncak dari katakanlah sebagai CPMK gitu. Jadi siapa yang belajar mata kuliah ini adalah salah satu CPMK offline itu angkatan 2019 ikut atau tidak ya? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ngambil. Mau mulai juga masih ada waktu. Sebelum saya mulai, baru mau mulai asam. Yang praktikum teman-teman yang sudah ngambil Pemanasan. Baru pemanasan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Apa ya? PKPS? Enggak ya? Oke, kalau enggak bisa saya lanjutkan mengenai ini. Ini juga sekedar mengingatkan lagi bahwa
terkait dengan pemulihan pohon itu kalau di textbook itu akan disampaikan beberapa istilah. Silakan Eri juga. Izin tanya Pak, kalau di kelas pemulihan pohon terapan ada mata kuliah teorinya sambil ada ngerjain sesuatu gitu nggak Pak untuk tugas atau di kelas luringnya gitu nanti? Kalau kayak herba kemarin kan ada rencana mau bakal kayak identifikasi gitu. Kalau yang pemulihan pohon terapan ada kayak mahasiswanya diajak buat terlibat langsung gitu nggak Pak? Mungkin selain di praktikum. Oh, maksudnya melihat ke lapangan. G. Begini, memang dulu pada saat tahun berapa itu ya, itu kita mahasiswa itu bersepakat dengan pengampu gitu, kemudian terus ada field trip, itu pernah ya untuk ini benar tadi untuk melihat secara langsung di lapangan, ini loh yang disebut sebagai kebun benih, ini loh yang disebut sebagai populasi pemuliaan, itu dulu pernah. Tapi itu harus bersepakat antara semuanya, supaya memahami bahwa itu adalah bukan paksaan gitu. Jadi opsional tapi semua sepakat. Karena yang diamati itu tidak seperti halnya, maaf kalau di Baberku itu mungkin saya janjian paling jauh mungkin di mana, kalau kita di sini yang alam itu Kaliurang misalnya, itu bisa lihat berita dan berita dalam bentuk alaminya, itu bisa. Kalau Kaliurang kalian sudah biasa, nggak usah ditanya, langsung sampai di sana, tidak sampai 1 jam sampai itu. Yang penting janjian ketemu di mana itu, terbang ada di mana. Tapi kalau ini lokasinya yang paling dekat itu adalah di Ngawi, atau kalau yang lengkap yang banyak itu juga ada di Cepu. Tapi dulu pernah itu ya, terus berjanjian gitu ya, akhirnya naik bis datang sana gitu, ketemu di sana, kemudian terus seharian mendiskusikan terkait hal itu bisa. Nah, cuman kita harus bijaksana dalam kondisi saat ini ya, jangan sampai nanti jadi sorotan, apalagi jadi klaster. Saya nggak mau nanti jadi klaster pemulihan pohon muncul ya, jadi nggak enak nanti. Tapi kalau misalnya kondisinya memungkinkan, katakanlah yang kita berharap semua ya, Omikron dan yang lain-lainnya, dengan kemarin saya baca dasar Omikron benar-benar tidak ada lah. Setelah ini dalam waktu cepat langsung turun itu, terus nanti bisa kita ke lapangan. Kalau Anda dan teman-teman bersepakat, saya nggak masalah. Nanti saya dengan Prof. Naim, dengan Pak Sri itu, mudah-mudahan Pak Sri segera sehat, kita bisa ke lapangan gitu. Katakan nanti menjelang akhir semester atau apa itu, pas perkiraan kita kan ini sudah turun ya, mudah-mudahan Omikron cuma hanya sedikit sebentar, itu bisa nanti kalau Anda mau semuanya bersepakat, jadi bareng-bareng kita ke lapangan. Nanti 68 nanti silakan dikoordinir nanti naik apa itu, kita ketemu di sana. Sekarang juga dengan adanya jalan tol itu, kalau misalnya dengan kendaraan roda 4 atau lebih itu bisa cepat sampai di sana. Jadi kalau dulu saya ke Cepu misalnya, itu waktu sekitar berapa, 4 jam, 4 sampai 5 jam itu. Sekarang lebih cepat ini, dari Kartosuro ke keluar di tol, gerbang tol di sana itu sudah mungkin tidak sampai 3 jam. Jadi 3 jam lah, tidak sampai. Itu Arya, kalau objeknya itu masalahnya ada di jauh. Kalau nanti kita bersepakat, nanti kita bisa. Nanti tetap kita komunikasikan. Mudah-mudahan itu memungkinkan. Saya sih mendukung aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti kita perhatikan, mudah-mudahan segera semuanya berlalu yang gak enak. Pandeminya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada yang berapa menit. Oke, sebentar saja. Di slide ini aja. Saya mau menjelaskan sekali lagi terkait dengan istilah pemulihan pohon, bahwa kalau di dalam bahasa Indonesia itu semuanya sama, 1, 2, 3, 4 ini adalah sama pemulihan pohon, tapi yang berbeda itu adalah penekanannya. Kalau forest genetics itu lebih penekanan mengenai studi pewarisan sifat. Jadi kalau kita misalnya melakukan pengujian,
misalnya melakukan Siapa mau ikut pengujian apakah bagaimana pola warisan sifat, dia lebih cenderung diwariskan ikut lagi Alpi. coba jantan tua betina terdapat variabilitasnya. Masih dua Alpi. Nah itu tadi kita bicara forest genetic, mempelajari pola warisan sifat. Kalau forest breeding itu lebih ke bagaimana kita akan menyelesaikan suatu masalah. Misalkan katakan kita ingin bukan masalah ya, sesuai dengan tujuannya. Katakan kita ingin memuliakan tujuan kayu perkakas. Oke, berarti nanti kita harus lihat cari pohon terus yang pertumbuhannya cepat, volumenya besar, kekuatan kayunya bagus, nanti kekuatan tarik, kekuatan tekan, nanti lihat berat jenisnya dan seterusnya. Tinggi bebas terbang tinggi, DBJ dan seterusnya, sehat dan seterusnya. Ini forest breeding. Jadi kita sesuai dengan tujuan tertentu, sesuai dengan kasus yang kita selesaikan. Forest selection sesuai dengan namanya, berarti kita melakukan proses seleksi genetik. Karena kita akan melakukan proses seleksi genetik. Jadi penonjolannya pada proses seleksinya. Nanti akan kita diskusikan, nanti ada seleksi family, gitu. Ada seleksi massa, misalnya. Nah itu kita diskusikan. Tapi hakikatnya pemilihan pohon proses seleksi genetik itu kan bolak-baliknya gitu lagi. Pemilihan pohon nanti kita membuktikan mengenai proses pelarian sifat. Jadi yang kita lihat itu adalah sifat genetiknya. Nanti kita seleksi itu. Jadi aspek-aspek yang ditonjolkan di sini. Forest improvement itu lebih nanti ke arah aplikatifnya. Jadi kalau sudah di ujungnya ini, jadi kalau sudah menemukan yang terbaik dari hasil pemilihan pohon, nanti dia akan lebih bagus lagi ditandemkan dengan apa gitu. Tandemkan dengan pupuk apa, tandemkan dengan misalnya hormon tertentu, itu adalah forest improvement. Jadi ada improvement yang ada aplikasi yang lain di samping dari pemulihannya. Jadi sudah mengarah ke silin sebetulnya. Tapi di sini aspek genetiknya tetap menonjol untuk kita lihat interaksinya dengan pupuk ini gimana. Jangan-jangan kalau di pupuk ini malah nanti dia nggak jadi bagus. Cari pupuk yang paling pas kalau sudah dimuliakan kayak misalnya demikian. Itu adalah forestry improvement. Gitu ya, semuanya itu adalah pemulihan pohon. Oke, jadi pesannya begitu sehingga saya memberikan ini gambar yang terakhir. Untuk hari ini saya sampaikan, tentu kalau Anda ingin memuliakan, nggak mungkin kalian akan pohon plus yang sebelah kiri ini kalau untuk tujuan kayu perkakas. Sekalipun ini buahnya banyak. Kalau buahnya banyak itu kan gampang untuk proses untuk melakukan rehabilitasi, ya kan. Tinggal beli murah mudah didapatkan, melimpah. Tapi kalau ini Anda gunakan, ya sudah, ibaratnya kurva itu, nanti yang banyak itu adalah yang seleksi. Tapi jadi kurvanya akan geser ke kiri. Tapi kalau yang kita pilih yang bagus seperti ini akan gunakan dengan pohon, maka kita akan menggeser kurva itu ke kanan. Jadi pesan saya di sini, dulu pernah juga waktu mulai pohon yang kita lakukan sama-sama seleksi. Yang kita lakukan itu adalah kalau yang ini geser ke kiri itu apa itu? 1240. Eugenic selection itu adalah seleksi yang dilakukan sehingga menghasilkan keturunan yang lebih baik daripada sebelumnya. Itulah eugenik. Itu yang dilakukan oleh pohon. Jangan melakukan dysgenic selection. Dysgenic selection itu adalah seleksi yang dilakukan sehingga menghasilkan keturunan yang lebih jelek daripada generasi. Menutup pada ini kecuali nengok Line Today. Astagfirullahaladzim, Alfi nyebut Alfi, astagfirullahaladzim. Oke, kalau astagfirullah, ingat duit zakat Alfi. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Sejuci tepat. Gimana sih Pak? Ya. Ayo gaskan Boleh bang. dipilih dong HPS. Wow, kira ini duit. Apa? Kira aku punya uang.